Halo teman-teman, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tetap semangat dalam dunia digitalisasi. Perkenalkan, nama saya Chandra Gumilar dan Instagram saya Coach Chandra Gumilar dan YouTube channel saya Coach Chandra Gumilar. Tak kenal maka tak follow, gitu ya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang menyimak video ini, semoga video saya dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang melihat sampai akhir video saya. Di sini saya akan membahas tentang fundamental digital marketing. Kita pahami bahwasannya sebelum kita mengetahui secara global apa itu digital marketing, di sini saya ingin mengenalkan dasar-dasar fundamental yang akan kita bahas di materi-materi video yang akan saya jelaskan pada saat ini juga. Di sini saya ingin menjelaskan materi video apa itu copywriting dan kegunaannya, fungsi copywriting dasar, menentukan angle copywriting, soft selling copywriting, hard selling copywriting, kata-kata dalam copywriting, ide konten copywriting, trik membuat copywriting dengan cepat, trik membuat copywriting dari kompetitor, pengertian dasar e-commerce, dan pengertian dasar marketplace, pengertian dasar online shop. Jadi pada kesempatan ini saya akan bahas video-video tentang copywriting yang nantinya Bapak Ibu bisa pahami apa itu copywriting secara mendasar. Oke, selamat datang di pengenalan fundamental digital marketing dengan pembahasan pertama adalah apa itu copywriting. Jadi, hal pertama dalam video ini saya akan membahas apa itu sebenarnya copywriting. Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa melihat ya di slide saya itu tentang copywriting, sebuah teknik dalam menyusun sebuah kalimat untuk penjualan sekaligus kebutuhan marketing produk-produk yang akan kita jual. Banyak yang bilang copywriting itu adalah soft selling, copywriting itu hard selling, copywriting itu adalah kata-kata untuk mewinningkan suatu produk. Betul, memang itu tugasnya copywriting. Mudahnya begini, copywriting itu adalah sebuah teknik dalam menyusun sebuah kalimat yang tentunya di dalamnya ada kata-kata terhubung dengan marketing, terhubung dengan produk-produk yang akan kita jual. Copywriting itu merupakan sebuah cara untuk membuat sebuah kalimat itu benar-benar bisa diterima dalam dipahami oleh si pembaca dan audiens yang akan kita sasar untuk dalam penjualannya. Hal ini target audiens pembaca atau pembeli dapat membeli sebuah produk kita yang kita tawarkan dengan sebuah kalimat-kalimat yang sudah kita buat. Simpelnya, tugasnya copywriting membuat orang membeli karena sebuah kalimat yang kita buat. Itu adalah pengertian copywriting. Oke, bisa dipahamin ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Jadi itu dasar-dasar yang harus dipahami tentang copywriting. Oke, dalam kesempatan video ini saya juga akan menjelaskan kegunaan dan fungsi-fungsi copywriting dasar, purpose dan function. Copywriting dasar memiliki beberapa kegunaan dan fungsi yang penting dalam dunia pemasaran dan komunikasi. Secara dasar dan umum digunakan untuk membuat sebuah kalimat. Kalimat penjualan untuk kebutuhan marketing produk yang kita jual. Tujuannya jelas, untuk membuat orang merasa bahwa butuh akan sebuah produk kita. Jadi fungsinya meyakinkan bahwa dengan tulisan ini mereka lebih yakin untuk membeli produk kita. Secara fungsi, copywriting juga jelas untuk membuat orang yakin membeli sebuah produk yang dilihat. Jadi ketika sudah dilihat dan juga melihat kalimat-kalimatnya, sehingga dia tidak ragu lagi untuk membeli produk tersebut. Dan membuat konten yang menarik, membantu menciptakan konten persuasif untuk menarik audiens dan mempertahankan minat mereka. Ya, secara fungsi copywriting juga membuat orang semakin yakin. Kalau belum yakin, ya kita buat lagi nih, semakin kenal. Kalau belum kenal, kita buat lagi menjadi lebih peduli dengan produk kita. Sehingga tidak ragu-ragu untuk membeli produk-produk kita dengan sebuah kata-kata ya, yang dibilang lebay juga nggak terlalu lebay ya. Karena kita ingin mewinningkan
produk-produk kita ya kalau dibilang berlebihan nggak terlalu berlebihan juga karena sesuai dengan market hubungannya dengan produk kita. Sehingga copywriting fungsinya juga memang kesannya ke arah untuk menjual produk, bukan hanya untuk memberikan kata-kata kebohongan atau menipu, tapi memang menjelaskan produk kita secara detail gitu. Oke, jadi di sini saya jelaskan ya, fungsi copywriting dasar itu ya kita harus kegunaannya untuk membuat suatu kalimat lebih dipahami dan lebih dalam dimengerti oleh audiens yang akan kita memberikan informasi tersebut dalam sebuah kalimat penjualan. Oke, dalam kesempatan video yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang menentukan angle copywriting. Di sini ada find dan use, di mana find menemukan angle dari sudut pandang sebuah copywriting dalam sebuah kunci awal. Jadi kita harus pahamin dulu, kita akan membuat suatu kunci yang dimana akan dipahami oleh audiensnya, yaitu use. Nanti angle-nya itu menyesuaikan dengan kebutuhan audiens kita. Bagaimana cara menemukan angle copywriting dari sebuah produk dan juga kemudian menggunakan key atau kunci agar bisa lebih lancar untuk membuat copywriting dari sudut pandang si penulis. Dari kita contohkan saja ya. Di sini saya akan menjual sebuah contoh jasa yang dimana jasa itu judulnya Jago Copywriting, yang angle-nya dapat kita ambil dari 2 poin. Ya, dari 2 poin ini kita harus pahami dulu produk kita. Jadi yang pertama yaitu benefit dari produk kita. Dan yang kedua, fitur dari produk yang kita punya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita harus pahami dulu benefit dan produk kita yang nanti kita akan kupas bagaimana cara membuat benefit dan produk fitur-fitur yang akan kita gunakan dalam membuat suatu copywriting. Jadi jangan takut lagi untuk teman-teman untuk membuat copywriting tidaklah sulit. Oke. Di slide berikutnya yaitu contoh sudut pandang angle profil. Menuliskan keunggulan produk dari sudut pandang pemilik produk. Bisa dilihat ya di slide ini. Sayjoy, mengapa Sayjoy satu-satunya dari kedelai utuh, tinggi serat dan protein dicerna perlahan. Sayjoy, tinggi serat dan protein dicerna perlahan. Nah ini kan penjelasan manfaat dari produk yang dijelaskan secara si pemilik gitu. Jadi profil yang dijelaskan oleh pemilik gitu. Jadi disebut ini adalah angle profil, yang manfaatnya, yang akan dijelaskan fiturnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh si pemilik. Jadi bisa dikatakan ini adalah sudut pandang angle profil. Jadi semua produk dijelaskan oleh si penjual. Oke? Bisa dipahamin Bapak Ibu semua, teman-teman, bahwa ini penjelasan berdasarkan si penjual yang disebut dengan angle profil. Contoh sudut pandang angle review. Di sini menuliskan keunggulan produk dari sudut pandang pengguna produk atau customer yang bisa disebut dengan audiens yang telah membeli produk kita. Di sini ada merek yang sama yaitu Sayjoy yang dijelaskan oleh Kalista Sarahone. Sarahone itu Kalista ya, bukan Sarangyo, Bapak Ibu dan teman-teman. Bercanda Bapak Ibu dan teman-teman. Di sini ada 2 slider yang menjelaskan tentang angle review, di mana di sini Kalista menjelaskan untuk mendukung kegiatan olahragaku, aku memilih makan Sayjoy karena terbuat dari kedelai utuh yang padat sehingga bikin kenyang lebih lama dan kasih aku tenaga selama workout. Di sini juga ada curhatan dari Dr. Sela yang dimana konten review untuk membuat suatu produk copywriting yang dapat dimanfaatkan oleh si penjual. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu sekalian, bedanya konten review dan konten angle review dan angle profil, yang dimana angle review itu dijelaskan dari sisi customer audience, dan ini bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu copywriting. Jadi ketika kita kekurangan ide dan lain sebagainya bisa kita kumpulkan dari review-review dari customer kita yang sudah membeli produk kita. Jadi bisa kita manfaatkan sehingga menjadi testimoni produk kita tersebut, sehingga lebih yakin lagi produk kita untuk dijual. Oke, kembali lagi saya akan menjelaskan tentang 2 poin yang
harus kita pahami dari benefit produk dan juga fitur produk. Di sini video yang akan saya ambil, judul yang tadi saya sudah contohkan, yaitu jago copywriting. Misalkan benefitnya yang pertama yaitu membuat wawasan bertambah tentang menulis. Jadi benefit produk video copywriting ini, saya dengan melihat video ini saya menambah wawasan saya gitu. Dan yang kedua yaitu fitur produk. Jadi videonya sangat jelas dan mendetail sehingga kita dapat memahami lebih cepat dan lebih lebih dapat dipahami dengan step by step yang penjelasan oleh si pihak pembuat video ini. Dan di sini juga kita mudah dipelajari dan juga cepat menghasilkan uang. Urgensinya yaitu yang kategorikan urgensinya itu adalah penting. Ketika kita melihat video yang kita lihat ini sangat penting karena memahami dengan cepat dalam video-video yang sudah ada dijelaskan di copywriting ini. Dan scarcity-nya adalah keunikan, limitasi. Kalau barang itu bisa disebut dengan promo-promo lah, keunikan-keunikan unit terbatas lah, dan sekian. Jadi orang lebih paham dari keunikan-keunikan dan keanekaragaman dari scarcity-nya itu, limitasi pembanding tidak ada di produk-produk lain seperti itu. Jadi bisa disimpulkan benefit dan produk itu adalah benefit itu adalah sesuatu yang memberikan impact kepada pembeli tapi tidak dalam bentuk fisik. Jadi memberikan impact tapi dalam bentuk fisik. Sedangkan fitur memberikan impact secara langsung dan jelas, bisa dilihat secara langsung, bisa dipegang atau dirasakan secara langsung oleh si pembeli. Dan apa sih audience depth itu? Jadi kita setelah menjual produk kita juga harus mengkelompokkan dari beberapa poin, yaitu harus memahami audiens kita, pembeli lebih dalam tentang penjual produk kita. Kita bisa lebih tahu dari sudut pandang, angle-angle yang akan kita buat. Misalkan audiens kita pekerja, audiens kita yang biasa beli produk-produk kita yaitu anak mahasiswa dan rumahan, dan itu bisa kita kelompokkan. Kita harus lebih paham tentang audience depth search-nya itu. Jadi kita akan membuat konten-konten copywriting berikutnya dengan menyesuaikan audiens yang sudah kita kelola gitu.